Bab 54 Pertemuan di Paviliun Dewa Laut. Tentu saja, tempat yang menyimpan harta karun akan selalu menarik perhatian pencuri. Banyak ahli arogan yang menganggap diri mereka tinggi diam-diam mencoba menyusup ke Pulau Dewa Laut di masa lalu, dengan harapan bisa mencuri barang-barang di dalamnya. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa keluar begitu mereka memasuki pulau itu. Pertemuan akan diadakan di Pulau Dewa Laut setiap kali peristiwa besar terjadi di Akademi Shrek. Pertemuan-pertemuan ini adalah hal yang paling penting bagi Akademi. Hanya dekan dan wakil dekan Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa, serta para tetua di Aula Konsekrasi, yang berhak mengambil bagian dalam pertemuan ini. Hal-hal penting akan diselesaikan melalui angkat tangan. Dekan dan wakil dekan kedua departemen masing-masing mempunyai satu suara dalam rapat tersebut. Saat ini, Aula Konferensi Besar benar-benar sunyi. Di dalam ruangan, 10 orang duduk mengelilingi meja oval panjang. Sebuah kursi malas telah ditempatkan di bagian paling dalam, tempat kepala meja panjang berada. Cahaya di sekitar kursi malas itu sangat redup, orang hanya dapat melihat secara samar-samar bahwa seseorang sepertinya sedang berbaring di atasnya. Dibandingkan dengan 10 orang yang duduk mengelilingi meja bundar, postur tubuhnya membuatnya terlihat sangat tidak biasa. Xian Lin-Er dan Qian Duoduo duduk di sisi kanan meja panjang, di paling ujung, sementara Yan Xiaoze dan seorang wanita yang tampak berusia sekitar 50 tahun duduk di ujung meja di sisi kiri. Wanita itu tampak sangat cantik ketika dia masih muda. Meskipun mereka berdua wanita, dia bahkan tidak melirik ke arah Xian Lin-Er. Dia malah mempertahankan penampilan tegas saat dia duduk di sebelah Yan Xiaoze. Sama seperti Qian Duoduo, mereka duduk berhadapan. Selain mereka berempat, 6 orang yang duduk lebih dekat ke depan meja semuanya adalah sesepuh. Masing-masing dari mereka adalah orang-orang tua berambut abu-abu. Tentu saja bentuknya berbeda-beda, hal ini terlihat dari cara duduk mereka masing-masing. Xian Lin-Er, Qian Duoduo, Yan Xiaoze, dan wanita yang tampak berusia 50 tahun itu duduk dengan sikap yang relatif baik, sementara para sesepuh semuanya duduk dalam berbagai posisi. Hadir di antara mereka adalah penatua yang disebut Wang Yan sebagai penatua Xuan. Dia duduk di dekat bagian depan meja dan di sebelah kanan ketua. Ini juga berarti dia saat ini duduk di kursi pertama di ujung meja Yan Xiaoze. Pada saat itu, penatua Xuan memegang stik drum di tangan kirinya dan labu anggur di tangan kanannya. Dia terlihat sangat santai sambil terus makan dan minum di meja. Sekarang semua orang sudah tiba, mari kita mulai rapatnya. Xiaoze, pimpin pertemuan itu. Sebuah suara lembut terdengar. Mendengar suara ini akan membuat seseorang merasa jiwa dan pikirannya telah dibersihkan, namun itu tidak cukup untuk mengetahui usia pemiliknya. Suara ini datang dari ujung meja, dari orang yang berbaring di kursi malas yang tersembunyi di dalam kegelapan. Ya guru. Yan Xiaoze berdiri dan membungkuk ke arah orang yang duduk di ujung meja. Jika ada orang luar yang mendengar cara Yan Xiaoze memanggil orang itu, mereka akan terkejut. Orang harus menyadari bahwa Yan Xiaoze terkenal karena usianya yang lebih dari 60 tahun, namun kenyataannya, usianya lebih dari 90 tahun. Terlebih lagi, gurunya sebenarnya masih hidup dan dalam kondisi yang baik. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Bahkan penatua Xuan meletakkan stik drum dan labu anggurnya ketika dia mendengar suara lembut itu terdengar. Dia menggosokkan telapak tangannya yang berminyak pada pakaiannya, lalu mulai duduk dengan relatif tegak. Sesepuh penghuni lainnya juga mengambil posisi duduk yang cukup baik, hanya orang yang berbaring yang mempertahankan posturnya. Yan Xiaoze membungkuk sedikit ke arah sesepuh di depan. Guru dan sesama tetua residen, Lin-Er dan saya telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini dan memulai pertemuan Pulau Dewa Laut untuk membahas masalah yang akan menentukan apakah akademi kami akan terus makmur di abad-abad mendatang. Bang! Xian Lin-Er dengan keras membanting tangannya ke atas meja. Hentikan obrolan dan berhentilah mencoba menakut-nakuti orang, Yan Xiaoze. Langsung saja ke intinya. Para tetua menjadi agak terkejut ketika dia membanting tangannya ke atas meja. Sorot mata mereka juga berubah agak aneh. Wanita tua yang duduk di sebelah kanan ketua mengerutkan kening dan berkata, Lin-Er, ini pertemuan di Pulau Dewa Laut. Jika kamu ingin membuat keributan, keluarlah.
Ada sedikit perubahan pada ekspresi Xian Lin Er saat mendengar ini. Dia mendengus, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Rambut wanita tua itu seputih salju, namun tidak banyak kerutan di wajahnya. Cahaya yang sangat lembut juga muncul di matanya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tampak seperti seorang nenek tua yang ramah. Dia kemudian berbalik ke arah Yan Xiaoze, memberinya senyuman kecil, dan berkata, "Xiaoze, lanjutkan." "Ya, Penatua Lin." Yan Xiaoze memandang ke arah Xian Lin Er. Meskipun tatapan minta maaf terlihat di matanya, tekadnya semakin bersinar. Sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri, dia pasti tidak bisa membiarkan perasaan pribadinya memengaruhi keputusannya. Xian Lin Er menoleh ke samping, menolak menatap matanya. Yan Xiaoze merendahkan suaranya dan berkata, kepada semua tetua setempat, masalahnya adalah sebagai berikut, saat dia berbicara, dia tidak menyembunyikan kebenaran. Dia memulai dengan taruhan yang dia buat dengan Qian Duoduo, lalu menceritakan penampilan Huo Yuhao tanpa melewatkan satu detail pun. Ketika siswa ini kembali dari liburan, dia tidak hanya memiliki jiwa bela diri kedua, tetapi juga jiwa bela diri tertinggi. Meskipun jiwa bela diri pertamanya tidak begitu bagus, sebagai master jiwa tipe ultimate, dia pasti akan menjadi pilar akademi di masa depan, jika dia diasuh dengan hati-hati. Apalagi anak ini adalah anak yatim piatu. Ada kemungkinan kami juga bisa memperjuangkannya agar tetap berada di akademi. Saya kalah taruhan dengan Dekan Qian, tetapi harus dinyatakan bahwa hanya Departemen Jiwa Bela Diri yang memiliki pengalaman untuk membesarkan dan mengajar seseorang dengan elemen ultimate dengan benar. Itu juga satu-satunya cara dia mencapai potensi penuhnya. Kata-kata Yan Xiaoze sederhana, tetapi dia berbicara dengan cara yang sangat alami saat dia mengungkap cara Qian Duoduo memasang jebakan dengan menggunakan siasat untuk memastikan bahwa Huo Yuhao bisa menjadi murid inti Departemen Alat Jiwa. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, ekspresi terkejut terlihat di wajah sesepuh setempat. Penatua Xuan khususnya telah menyatukan kedua alisnya, seolah-olah dia tidak bisa lagi melihat stik drum di depannya. Ada dua cara pertemuan Pulau Dewa Laut dapat diadakan. Salah satunya adalah pertemuan berkala yang diadakan setiap tahun, sedangkan yang lainnya adalah pertemuan interim. Pertemuan berkala adalah hal yang biasa, namun ketika diadakan pertemuan interim, itu menyiratkan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di akademi. Beberapa kali pertemuan sementara diadakan sepanjang sejarah telah menentukan arah yang akan dituju benua ini. Benar-benar layak untuk mengadakan pertemuan sementara untuk Master Jiwa Atribut Ultimate. Namun, ketika para tetua setempat menyadari bahwa Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa sedang berebut siswa tersebut, ekspresi mereka sedikit rileks. Ini merupakan masalah internal, itu seharusnya relatif mudah diselesaikan dibandingkan dengan masalah lainnya. Begitu Yan Xiaoze selesai berbicara dan duduk, Qian Duoduo segera berdiri. Rekan sesepuh, saya tidak sepenuhnya setuju dengan narasi Dekan Yan. Tentu, kami bertaruh. Namun, ketika kami melakukannya, bahkan Departemen Alat Jiwa tidak tahu bahwa Huo Yuhao akan mendapatkan jiwa bela diri kedua. Tentu saja hal ini merupakan kejadian yang sangat langka. Bagaimanapun, apa yang kami lihat dalam dirinya adalah bakatnya terhadap alat jiwa. Huo Yuhao telah secara resmi dinyatakan sebagai murid Fan Yu. Dalam waktu singkat 8 bulan, dia berubah dari seorang insinyur jiwa biasa, seseorang yang belum pernah menyentuh alat jiwa seumur hidupnya, menjadi insinyur jiwa kelas 2. Tingkat peningkatan ini merupakan rekor baru dalam sejarah akademi. Anak ini pekerja keras dan menanggung kesulitan. Dia mendapat banyak pujian dari Fan Yu. Ketika kami mengetahui hal ini, kami telah memutuskan untuk menerimanya sebagai murid inti. Bagaimana kita bisa membiarkan bakat seperti itu lolos begitu saja? Selain itu, Departemen Jiwa Bela Diri memilih untuk tidak menjadikannya murid inti, meskipun dia memimpin timnya untuk memenangkan ujian mahasiswa baru. Namun, seperti keberuntungan, Dekan Yan menemukan jiwa bela diri keduanya, jadi dia sekarang memperebutkan kita. Apa yang terjadi dengan peraturan akademi? Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari Departemen Alat Jiwa. Apapun yang terjadi, Departemen Alat Jiwa sama sekali tidak akan menyerah pada orang yang begitu berbakat.
Selain itu, Departemen Alat Jiwa telah memutuskan untuk mengerahkan semua sumber daya kami untuk mengasuh anak ini. Kami akan berusaha untuk mengasuhnya menjadi insinyur jiwa kelas 9 pertama di Akademi SREC dalam waktu 30 tahun. Untuk mengasuh Huo Yuhao, Dekan Xian, Fen Yu, dan saya telah membicarakan banyak hal. Kami telah memutuskan bahwa rencana prajurit tertinggi akan berada di pundaknya. Karena itu, Hichaito, yang awalnya ditugaskan untuk melaksanakan rencana ini, akan bertindak sebagai insinyur jiwa tambahan dan akan membantu mendidiknya. Rekan sesepuh penduduk, saya bisa memahami perasaan Dekan Yan, jiwa bela diri tipe Ultimate memang sangat penting bagi Departemen Jiwa Bela Diri. Namun, bukankah itu juga penting bagi Departemen Alat Jiwa? Departemen mereka telah menjadi Departemen Jiwa Bela Diri nomor 1 di benua ini, namun departemen kami belum. Kami selalu berusaha melakukan yang terbaik dengan harapan dapat membuat terobosan. Namun, apa yang paling kurang dari kita? Bakat. Rekan-rekan sesepuh setempat, mohon pikirkan baik-baik. Sejak departemen kami didirikan, kapan kami tidak menerima penolakan dari Departemen Jiwa Bela Diri? Bagaimana kita bisa bersaing dengan kekaisaran matahari bulan dalam keadaan seperti itu? Kami tidak kekurangan uang, dan kami juga tidak kekurangan sumber daya saat ini. Yang kurang dari kami adalah bakat. Huo Yuhao telah menunjukkan bakat luar biasa dalam menjadi insinyur jiwa. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki jiwa bela diri kembar, salah satunya adalah atribut Ultimate. Saya sangat yakin bahwa saya dapat membina dia menjadi insinyur jiwa yang sangat kuat. Oleh karena itu, kami pasti tidak akan, dan tidak bersedia, berpisah dengan siswa ini. Qian dua-dua langsung ke pokok permasalahan tanpa berbelit-belit. Kata-katanya jauh lebih lugas daripada kata-kata Yan Xiaoze. Kenyataannya, Departemen Alat Jiwa sebenarnya bersikap masuk akal tentang masalah ini. Xian Lin Er berkata, niat Dekan Qian adalah niat saya. Departemen Alat Jiwa bersedia mempertaruhkan segalanya pada anak ini. Jika dia tidak dapat memenuhi rencana prajurit tertinggi, saya bersedia mengundurkan diri dari posisi saya sebagai Dekan Departemen Alat Jiwa. Yan Xiaoze dan wanita yang duduk di sampingnya terkejut saat mendengarnya mengatakan ini. Ini terlalu kejam. Xian Lin Er benar-benar kejam ketika dia melakukan tindakan ini. Memang benar bahwa Departemen Jiwa Bela Diri telah memegang dominasi mutlak di dalam akademi sejak Akademi SREC didirikan. Namun, ketika kedua departemen diselaraskan secara berdampingan, Xian Lin Er dan Qian dua-dua setara dengan mereka dalam peringkat jiwa. Meskipun sebagian besar tetua penduduk berasal dari Departemen Jiwa Bela Diri, mereka tidak bisa mengabaikan pendapat kedua dekan dari Departemen Alat Jiwa. Ini bahkan lebih benar karena Departemen Alat Jiwa sebenarnya bersikap masuk akal tentang masalah ini. Untuk sesaat, Yan Xiaoze merasa bahwa segalanya menjadi lebih sulit baginya. Jika mereka terus bertarung seperti ini, konflik kedua belah pihak akan benar-benar meledak habis-habisan. Ini bukan apa yang dia harapkan. Penatua Xuan akhirnya angkat bicara. Dia terbatuk sedikit sebelum berkata, saya mengerti niat Anda, dan saya memeriksa siswa Huo Yuhao ini di masa lalu. Pada saat itu, Departemen Jiwa Bela Diri tidak menginginkannya terutama karena cincin jiwanya yang berumur 10 tahun. Selain itu, akan sangat sulit mendapatkan cincin jiwa untuk mata rohnya di masa depan karena ini adalah jiwa bela diri tipe spiritual. Oleh karena itu, akan sulit baginya untuk tampil maksimal. Meskipun itu adalah jiwa tubuh, saya menyelidiki kondisi tubuhnya. Dari keadaan tubuhnya saat itu, saya melihat kemungkinan dia membangkitkan jiwa tubuhnya untuk kedua kalinya sangat kecil. Seperti yang kita ketahui bersama, semakin penting lokasi jiwa tubuh, semakin kuat pula. Namun, ini hanya berlaku setelah kebangkitan kedua. Semakin penting lokasi jiwa tubuh, semakin kecil kemungkinannya untuk bangkit untuk kedua kalinya. Mata adalah jendela menuju roh, menjadikannya jiwa bela diri tipe spiritual terkuat di antara jiwa tubuh. Artinya akan terlalu sulit baginya untuk membangunkannya untuk kedua kalinya. Saya belum pernah mendengar tentang jiwa tubuh pada tingkat ini, bahkan di dalam sekte tubuh. Jadi, saya dapat menjamin bahwa asal-usul jiwa bela diri keduanya tidak ada hubungannya dengan jiwa tubuhnya. Ini agak aneh. Dari mana datangnya jiwa bela diri keduanya?
saya rasa akan lebih baik bagi kita untuk menggali hal ini lebih dalam lagi. Penatua Lin yang duduk di hadapan Penatua Xuan tersenyum sedikit. Penatua Xuan, Anda menyimpang dari topik yang sedang dibahas. Kami dapat menyelidiki situasi anak ini nanti, tetapi pertemuan kami saat ini diadakan untuk memutuskan jalur kultivasinya di masa depan. Penatua Xuan tertawa nakal. Tentu saja, akan lebih baik baginya untuk tetap berada di Departemen Jiwa Bela Diri kita. Terlepas dari mana jiwa bela diri keduanya berasal, selama itu benar-benar jiwa bela diri yang ultimate, tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri jelas merupakan pilihan terbaik baginya. Kami memiliki preseden dalam melatih master jiwa dengan jiwa bela diri ultimate, dan kami masih kekurangan beberapa orang. Penatua Lin menggelengkan kepalanya. Ini tidak pantas. Apa yang dikatakan Qian 22 masuk akal, Departemen Alat Jiwa selalu sangat kekurangan bakat. Anak itu sudah menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Membuat perubahan dalam kebijakan akademi tidak sesuai dengan aturan akademi. Penatua Xuan mengerutkan bibirnya. Apa yang tidak sesuai dengan peraturan akademi? Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, dari mana Departemen Alat Jiwa merekrut siswa? Setidaknya, dari tahun ketiga di Departemen Jiwa Bela Diri. Tapi, bagaimana dengan Huo Yuhao ini? Dia baru saja memasuki kelas 2. Departemen Alat Jiwalah yang telah melanggar peraturan sejak awal. Yan Xiaoze sangat gembira. Dia dalam hati berpikir, generasi tua masih lebih berpengalaman dibandingkan generasi muda. Bahkan jika Penatua Xuan biasanya mabuk, dia tidak akan bersikap samar-samar sedikit pun pada saat-saat penting. Penatua yang duduk di samping Penatua Lin menggelengkan kepalanya. Elder Xuan, apa yang Anda katakan tidak ada artinya sama sekali. Saya memahami insinyur jiwa lebih baik daripada Anda, dan ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang menjadi insinyur jiwa kelas 2 dalam waktu 8 bulan. Saya khawatir bahkan Kekaisaran Matahari Bulan tidak memiliki siswa pada level ini. Terlebih lagi, kami semua menyetujui rencana prajurit tertinggi dalam pertemuan di sini. Sekarang Xian Lin Er dan Qian 22 mencoba mewujudkan rencana ini bersama-sama, kita harus mendorong mereka. Bagaimanapun, siswa ini tinggal di akademi kami, jadi pergi ke Departemen Alat Jiwa memberikan hasil yang sama. Penatua Xuan mendengus. Sama? Kok bisa sama? Meninggalkan dia di Departemen Alat Jiwa sama sekali menyia-nyiakan bakatnya. Xian Lin Er menjadi marah dan berdiri. Penatua Xuan, mengapa meninggalkan dia di Departemen Alat Jiwaku sia-sia? Departemen Jiwa Bela Diri terus-menerus mengulangi bahwa mereka memiliki pengalaman dalam melatih seorang master jiwa dengan jiwa bela diri ultimate. Tetapi dari apa yang saya ingat, Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri ultimate tipe S. Apakah Anda memiliki pengalaman dalam memupuk jiwa bela diri ultimate Ice? Terlebih lagi, Anda seorang yang lebih tua. Anda seharusnya tidak memihak Departemen Jiwa Bela Diri. Karena Anda tetap berpihak pada Departemen Jiwa Bela Diri, apakah ada gunanya Departemen Alat Jiwa kita ada? Penatua Xuan menjadi marah juga. Kamu gadis. Saya bias karena jiwa bela diri adalah akar dari seorang master jiwa, dan juga akar dari akademi Shrek kami. Departemen Alat Jiwa memang penting, dan saya juga tidak ingin terus membantu Departemen Jiwa Bela Diri dalam perselisihan ini. Mengapa kita tidak melakukan ini? Xiaoze, pilih 10 murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri dan biarkan Lin Er memilih 3 dari mereka untuk pertukaran. Ini seharusnya baik-baik saja. Mata Yan Xiaoze berbinar, benar. Ini adalah rencana yang bagus. Bukankah Departemen Alat Jiwamu mengatakan bahwa kamu kurang berbakat? Kalau begitu, aku akan menggunakan bakat untuk barter denganmu. Dia buru-buru menyatakan posisinya, ini bukan masalah. Mengapa kita tidak menggunakan 5 murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri dan menukarnya dengan Huo Yuhao? Ini bisa dianggap kami memiliki itikat baik. Memang benar Departemen Jiwa Bela Diri kita belum cukup mendukung Departemen Alat Jiwa selama tahun-tahun ini. Mengapa kita tidak melakukan ini? Dekan Xian, Dekan Qian, meskipun kami bertanggung jawab atas departemen yang berbeda, kami semua memiliki tujuan yang sama, yaitu, untuk lebih mengembangkan dan memperkuat Akademi Shrek kita. Di sini,
Aku berjanji pada kalian berdua bahwa mulai sekarang, Departemen Jiwa Bela Diri kami tidak akan memilih murid inti kami sebelum mereka memasuki kelas 3. Setelah kelas 3, kami akan memilih mereka bersama kalian, membiarkan para siswa ini memilih jalur masa depan budidaya mereka. Dengan cara ini, saya yakin bahwa kita bahkan tidak memerlukan 10 tahun agar Departemen Alat Jiwa dapat berkembang dengan pesat. Ekspresi Xian Lin Er dan Qian Duoduo yang awalnya marah melunak segera setelah mendengarkan kata-kata Yan Xiaoze. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia adalah orang yang mengambil keputusan dengan sangat cepat. Selain itu, janjinya kepada Departemen Alat Jiwa akan sangat bermanfaat bagi perkembangan mereka di masa depan. Pada saat yang sama, ini mengungkapkan tekadnya untuk mendapatkan Huo Yuhao. Kekikiran Qian Duoduo berupa uang, namun kekikiran Yan Xiaoze berupa bakat. Fakta bahwa dia bisa memberikan kelonggaran seperti itu benar-benar menandakan bahwa dia sangat tulus. Penatua Lin, yang duduk di kursi pertama di sisi kanan meja panjang, menoleh ke arah Xian Lin Er. Lin Er, bagaimana menurutmu? Xian Lin Er mengungkapkan cahaya merenung di matanya, tapi Qian Duoduo berdiri perlahan. Dekan Yan, Dekan Cai, berbagai tetua. Saya menyatakan posisi saya atas nama diri saya sendiri. Sehubungan dengan saya sendiri, saya tidak bersedia menerima perdagangan ini. Tidak peduli berapa banyak kuda bagus yang Anda berikan kepada kami, itu tidak akan bernilai satupun Thousand Mile Colt. Sejumlah besar talenta yang masuk ke Departemen Alat Jiwa kita benar-benar akan memberi kita peluang, tetapi sangat mungkin bahwa satu Huo Yuhao dapat secara langsung membuat kita berkembang. Pada saat itu, apakah kita akan kekurangan bakat? Dengan situasi Departemen Alat Jiwa kita saat ini, lebih cocok bagi kita untuk mengumpulkan semua sumber daya kita pada satu orang. Saya sangat berterima kasih atas ketulusan Dekan Yan, tapi saya pribadi berharap kami dapat mempertahankan Huo Yuhao. Xian Lin Er perlahan berdiri setelah mendengarkan kata-katanya. Saya setuju dengan kata-kata Dekan Qian. Departemen Alat Jiwa kami menolak perdagangan itu. Dia sudah menjadi salah satu murid inti kami, dan kami sama sekali tidak akan menyerah. Ekspresi Yan Xiaoze menjadi serius. Dia sudah membuat konsesi yang begitu besar, tapi Xian Lin Er dan Qian Duoduo masih tidak mau menyerah padanya. Hatinya melonjak karena amarah. Sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri, saya akan menyatakan posisi saya. Kemunculan Master Jiwa tertinggi terjadi kurang dari sekali dalam 1000 tahun, dan Departemen Jiwa Bela Diri kita tidak bisa menyerah pada bakat seperti ini. Saya bertekad untuk mendapatkan Huo Yuhao. Karena kami telah berkumpul di sini hari ini, kami akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan tujuan akhirnya. Wanita di sampingnya yang belum berbicara perlahan bangkit, saya mendukung Dekan Yan. Elemen ultimate harus tetap berada di Departemen Jiwa Bela Diri kita. Dia adalah wakil dekan Departemen Jiwa Bela Diri, seseorang bernama Cai Meier, yang biasanya tetap berada di halaman dalam. Kedua belah pihak tidak mau memberi jalan satu sama lain, dan berbagai tetua memasang ekspresi canggung di wajah mereka. Terlepas dari bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini pada akhirnya, mereka akan membuat salah satu pihak tidak senang. Terlebih lagi, hal ini pasti akan menimbulkan konflik yang sangat besar antara kedua pihak. Bahkan jika Departemen Jiwa Bela Diri memiliki keunggulan absolut, Departemen Alat Jiwa masih merupakan bagian akademi yang tak tergantikan. Jika mereka mengalami kemunduran lagi, hal itu akan sangat merugikan perkembangannya. Bahkan ada kemungkinan besar terjadinya arus keluar bakat. Karena itu, para tetua sangat berhati-hati dalam tindakan mereka, tidak satu pun dari mereka yang mengambil inisiatif untuk menyatakan di mana mereka berdiri. Kalian semua, duduklah. Suara hangat yang datang dari orang yang duduk di ujung meja terdengar sekali lagi. Setelah mendengar suara tersebut, kedua pihak yang bertikai langsung sedikit menahan diri. Mereka dengan hormat duduk kembali di posisi semula. Suara hangat itu berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua telah menjelaskan alasan kalian dengan sangat jelas. Namun, bukankah kalian semua sudah memikirkan satu kemungkinan? Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda ketika Akademi Shrek kami didirikan sejak awal, apa tujuan awal kami? Untuk membina master jiwa berbakat yang merupakan monster. Akademi Shrek hanya melatih monster, bukan orang biasa. Yan Xiaoze menjawab dengan hormat.
Suara hangat itu berkata, benar, kami hanya melatih monster, bukan orang biasa. Kalau begitu, kenapa kita tidak lebih berani dan melatih monster sejati? Anak ini, Huo Yuhao, telah memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai orang yang sangat berbakat. Dia yatim piatu, dan ini berarti dia tidak akan condong ke kerajaan tertentu di masa depan. Pada saat yang sama, kemungkinan besar dia akan tetap berada di akademi. Qian Duoduo. Hadiah. Qian Duoduo buru-buru berdiri, lalu berkata dengan hormat, Elder Mu. Suara hangat itu berkata, saya menanyakan ini kepada Anda. Selama periode 8 bulan di mana Huo Yuhao berlatih untuk menjadi insinyur jiwa, apakah studinya di Departemen Jiwa Bela Diri terganggu kapan saja? Tidak pernah. Qian Duoduo segera menjawab, dia berlatih selama 4 jam dengan Fan Yu setiap malam. Karena alasan inilah saya menyebutnya jenius. Bahkan ketika dia terganggu dengan studinya di Departemen Jiwa Bela Diri, dia mampu menjadi insinyur jiwa kelas 2 hanya dalam waktu 8 bulan. Bagus. Kalau begitu izinkan saya menanyakan semua ini kepada Anda, selama proses di mana Huo Yuhao menjadi insinyur jiwa kelas 2, apakah studinya di Departemen Jiwa Bela Diri terganggu? Apakah kecepatan kultivasinya menurun? Yan Shaoxi berkata, tidak. Jiwa bela diri keduanya telah terbangun, dan ketika saya bergerak sebelumnya, saya dapat mengetahui bahwa kekuatan jiwanya berada di sekitar peringkat 25. Saya telah menyelidiki ini juga. Anak ini hanya berada di peringkat 13 ketika pertama kali masuk akademi, namun ia mampu meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak 12 peringkat dalam waktu 1 tahun. Terlepas dari apakah dia berbakat atau beruntung, faktanya ada di hadapan kita. Jadi, muridmu berpikir bahwa dia lebih cocok untuk tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri kita. Bahkan jika kecepatan kultivasinya turun setelah dia mencapai peringkat 30, bakat pada level ini seharusnya tidak terlalu terpengaruh olehnya. Suara hangat itu tiba-tiba tertawa, dan tawanya sedikit kasar. Kalian semua bingung dengan situasi yang ada. Karena anak ini dapat belajar di Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa pada waktu yang sama selama 1 tahun penuh tanpa membiarkan studinya jatuh, dan malah menunjukkan kinerja tingkat jenius. Apa yang kamu perebutkan? Mengapa Anda tidak membiarkan dia belajar di kedua bidang tersebut sekaligus? Ah! Yan Shaoxi, Cai Mei, Xian Lin, Qian Duoduo semuanya tercengang. Seseorang perlu menyadari bahwa orang yang duduk di kursi malas adalah bos Akademi Shrek yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dia juga guru Xian Lin dan Yan Shaoxi. Pria ini adalah penguasa pavilion Dewa Laut, perkataannya mutlak di akademi. Bahkan veteran tua seperti Penatua Lin dan Penatua Xuan memiliki senioritas yang lebih rendah darinya. Tidak ada satu orang pun yang berani menolak keputusannya di masa lalu. Xian Lin tidak tahan lagi dan berkata, Guru. Tidak peduli apakah itu Departemen Alat Jiwa atau Departemen Jiwa Bela Diri, semakin banyak seseorang mempelajari suatu mata pelajaran, semakin banyak energi yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam mata pelajaran tersebut. Belajar di kedua jurusan secara bersamaan akan berdampak buruk bagi mahasiswanya. Dia akan memiliki pengetahuan yang lebih luas, tapi dia tidak akan menjadi ahli dalam salah satu dari keduanya. Bukankah ini sama saja dengan menyia-nyiakan bakatnya? Master Pavilion Dewa Laut tersenyum tipis, lalu berkata, mengapa kamu begitu yakin bahwa dia tidak akan bisa mempelajari kedua mata pelajaran tersebut dengan baik? Sebenarnya kalian semua telah melakukan kesalahan. Kalian semua berpikir bahwa dasar-dasar Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa saling bertentangan. Namun, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, apakah salah satu departemen Anda bisa berjalan tanpa kekuatan jiwa atau jiwa bela diri? Satu-satunya perbedaan antara Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa terletak pada metode yang digunakan untuk menyerang dan mempertahankan diri, fundamentalnya masih sama. Jadi, Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Lin. Jika Anda benar-benar berharap agar Huo Yuhao menjadi insinyur jiwa kelas 1, Anda harus menyadari bahwa ia juga harus menjadi master jiwa bela diri kelas 1 sebagai prasyarat. Bagaimana dia bisa menciptakan dan mengendalikan alat jiwa yang kuat tanpa kekuatan jiwa yang cukup jika dia tidak melakukannya? Pada saat yang sama,
tingkat peningkatan kekuatan jiwanya akan turun drastis setelah dia melewati peringkat 30, karena fakta bahwa dia memiliki jiwa bela diri ultimate. Jadi, jika dia tidak memiliki teknik yang tepat dari Departemen Jiwa Bela Diri untuk mengembangkan jiwa bela diri pamungkasnya, bukankah pertumbuhannya akan terpengaruh? Xiaoze, hal yang sama juga berlaku padamu. Seperti yang Anda lihat, Huo Yuhao sangat berbakat dalam menciptakan alat jiwa. Dia dapat menciptakan senjata ampuh untuk melindungi dirinya sendiri karena hal ini. Seorang master jiwa tidak akan menjadi kuat hanya dalam 1 atau 2 tahun, tetapi pada saat yang sama, Anda tidak bisa benar-benar berada di sisinya sepanjang waktu, bukan? Saat Anda menghadapi sesuatu yang berbahaya, mengandalkan diri sendiri untuk bertahan hidup adalah pilihan terbaik. Karena itu, mengapa Anda tidak membiarkan dia menjadi insinyur jiwa juga? Selain itu, Akademi Shrek kami saat ini kekurangan insinyur jiwa kelas 1. Nah, saya telah memutuskan untuk membiarkan anak ini berkultivasi di kedua sekolah dan memperlakukannya sebagai eksistensi khusus di dalam akademi. Anda tidak boleh memaksa anak untuk memilih. Sebaliknya, Anda harus menciptakan lingkungan yang nyaman di dalam akademi agar dia bisa berkultivasi dengan damai. Kalian semua telah mengabaikan fakta penting. Apa pendapat Huo Yuhao? Lagi pula, usianya baru 12 tahun. Jika Anda terlalu menekannya, hal itu hanya akan berdampak negatif pada pertumbuhannya di masa depan. Hal terbaik untuk dilakukan, setidaknya untuk saat ini, adalah membiarkan segala sesuatunya sebagaimana adanya. Biarkan dia terus belajar seperti sebelumnya. Kedua departemen akan menghabiskan jumlah sumber daya yang sama untuknya. Untuk masa depan, kami tidak terburu-buru. Jika dia terus menerima nilai luar biasa dalam ujian kedua departemen, maka kita akan benar-benar melatih monster yang luar biasa, prajurit terhebat yang mendekati kesempurnaan. Begitu mereka mendengar Master of the Sea Goddess Pavilion, semua veteran mengangguk satu demi satu. Kulit mereka juga menjadi lebih baik. Xian Lin Er berkata, "Guru, apa yang harus kita lakukan jika nilai Huo Yuhao mulai turun?" Pavilion penguasa Dewa Laut tersenyum tipis dan berkata, "Bukankah sudah jelas? Jika itu terjadi, biarkan saja dia memilih departemennya. Dia akan bergabung dengan departemen yang paling dia sukai. Jika itu terjadi, kita tidak perlu melakukan hal lain." Namun, Penatua Xuan, jangan bertanya tentang jiwa bela diri kedua anak itu. Meskipun aku juga penasaran, aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa anak ini memiliki hati yang sangat baik dan teguh. Karena itu, tidak peduli apa jiwa bela diri keduanya, kita tidak perlu membongkar rahasia ini. Saya mengerti, Master Pavilion. Penatua Xuan mengangguk setuju. Yan Xiaoze dan Xian Lin Er saling berpandangan, ekspresi tegang mereka sekarang jauh lebih longgar daripada sebelumnya. Karena kedua belah pihak menemui jalan buntu, hasil ini sepertinya yang terbaik. Pavilion penguasa Dewa Laut berkata, jika tidak ada keberatan lebih lanjut, pertemuan ini dapat dianggap selesai. Xiaoze, Lin Er, kalian berdua tidak boleh berhubungan dengan anak itu lagi. Di usianya, sebaiknya hatinya fokus untuk rajin berkultivasi. Semakin sedikit perhatiannya terhadap dunia luar, semakin baik. Ya. Bagi Akademi Shrek, pertemuan ini telah menyelesaikan segalanya. Nasib Huo Yuhao juga telah diputuskan. Huo Yuhao menerima berita dari Fan Yu segera setelah itu, Akademi telah memutuskan bahwa Huo Yuhao sekarang adalah murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa. Dengan ini, dia menjadi orang pertama dalam sejarah Akademi yang menjadi murid inti dari kedua departemen. Adapun janjian Xiaoze yang lain, dia memutuskan untuk tidak mengungkitnya. Fan Yu mendesak Yuhao untuk terus berkultivasi dengan penuh dedikasi. Lagi pula, dia sekarang harus menghadiri kelas di Departemen Jiwa Bela Diri pada siang hari, kemudian belajar di Departemen Alat Jiwa pada malam hari. Dia juga mengingatkannya bahwa besok malam dia harus pergi dan mengikuti tes kemajuan Departemen Alat Jiwa. Hasil ini memberi Huo Yuhao ruang untuk bernapas. Tidak harus memilih adalah pilihan terbaik baginya. Tes kemajuan untuk siswa kelas 2 Departemen Jiwa Bela Diri belum berakhir. Lagi pula, jumlah siswa dari kedua kelas berjumlah lebih dari 100. Ini akan memakan waktu cukup lama, mengingat mereka harus diuji satu persatu.
Huo Yuhao dengan senang hati dibudidayakan di asrama bersama Wang Dong keesokan harinya. Mereka berkultivasi sepanjang pagi. Setelah makan siang, mereka istirahat sejenak. Setelah itu, sebelum bel sore berbunyi, Yuhao menuju area percobaan Departemen Alat Jiwa. Dia memperhatikan dari jauh bahwa Hichaito sedang menunggu di gerbang area percobaan, melambai ke arahnya. Kakak senior dia. Huo Yuhao bergegas ke tempat Hichaito berdiri. Hichaito tertawa sambil memeluk Huo Yuhao dan memutar-mutarnya sekali. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah menjadi pusat perhatian Akademi Yuhao. Sepertinya beberapa dekan hampir bertengkar karena kamu. Lumayan. Huo Yuhao terkejut. Magang senior, bagaimana kamu tahu? Hichaito terkikik. Guru memberitahuku. Tapi aku dilarang mengungkapkannya kepada orang lain. Huo Yuhao sedikit santai. Dia tidak ingin semua orang tahu tentang apa yang terjadi. Jika mereka melakukannya, dia akan dikritik oleh semua orang di halaman luar. Satu-satunya harapannya adalah berkultivasi dengan damai, tidak lebih. Ayo, kita masuk ke dalam. Guru berkata bahwa Anda akan mengikuti tes kemajuan Departemen Alat Jiwa kami. Apakah kamu siap? Hichaito merangkul bahu Huo Yuhao dan menariknya masuk. Huo Yuhao bertanya, kakak senior, apa tes kemajuan Departemen Alat Jiwa? Hichaito menjawab, ini juga pertarungan. Kita harus setuju dengan Departemen Jiwa Bela Diri dalam hal ini, hanya pertarungan sebenarnya yang dapat menilai kemampuan kita dengan tepat. Guru sudah menyiapkan segalanya. Mengenai detail tes Anda, saya tidak begitu yakin. Saat mereka berbicara, keduanya memasuki area percobaan. Mereka segera sampai di laboratorium ke-12. Laboratorium tidak senyaman biasanya. Saat ini ada sekitar 20 siswa di dalam, semuanya sama dengan Hichaito. Kebanyakan dari mereka berusia di atas 14 tahun, bahkan ada yang berusia 18 atau 19 tahun. Area pengujian berada di dalam area pertarungan, yang saat ini menampung 2 siswa di tengah pertarungan. Itu benar-benar berbeda dari ujian kemajuan Departemen Jiwa Bela Diri. Tes kemajuan Departemen Alat Jiwa terutama didasarkan pada penggunaan alat jiwa. Tubuh para siswa terbungkus dalam lapisan cahaya yang bersinar, yang sepertinya berasal dari semacam alat jiwa tipe pertahanan. Keduanya saling menyerang sambil terbungkus dalam cahaya ini. Langit juga dipenuhi beberapa bola cahaya, sepertinya mereka mengawasi siswa di bawah. Huo Yuhao saat ini bukanlah pemuda bodoh dari sebelumnya yang tidak tahu apapun tentang alat jiwa. Dia sadar bahwa bola cahaya yang tergantung di langit juga merupakan sejenis alat jiwa. Itu adalah perisai jiwa portable, yang merupakan jenis alat jiwa pertahanan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Seseorang setidaknya harus menjadi master jiwa peringkat keempat untuk mengendalikan alat jiwa semacam ini. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh para siswa ini. Fungsi alat jiwa ini cukup jelas. Jika pertahanan siswa yang bertarung dilanggar, perisai jiwa portable ini akan segera beraksi untuk melindungi mereka dari serangan yang akan datang. Mereka hadir demi menjamin keselamatan para siswa. Ketika Huo Yuhao dan Hichaito masuk, pertarungan antara kedua siswa tersebut telah mencapai titik kritis. Berkas cahaya terjalin di langit dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Huo Yuhao secara tidak sadar mengaktifkan deteksi spiritualnya. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengamati sinar itu sebelum pertempuran berakhir. Peng, perisai siswa di sebelah kiri pecah dan hancur menjadi segudang cahaya yang memenuhi langit. Ketika itu terjadi, Portable Soul Shield segera muncul di depannya dan memblokir sisa serangan siswa lainnya. Zifeng telah mengalahkan Moke. Skor mereka telah meningkat sebesar 1 nilai. Seorang guru yang berdiri di satu sisi area pengujian berkata sambil mencatat sesuatu. Berikutnya, guru memberi isyarat kepada beberapa siswa berikutnya untuk melangkah maju. Tunggu sebentar. Suara berat Fen Yu bergema. Dia berjalan dari sisi lain area pengujian dan berkata, Yuhao, kemarilah. Anda selanjutnya. Dia adalah orang yang mengendalikan Portable Soul Shields di pertempuran sebelumnya. Dia mampu membuat mereka bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin mengingat tingkat kultivasinya.
Terlebih lagi, dia telah mengendalikan semua perisai jiwa portabel secara bersamaan. Karena itu, dia bisa mengawasi siswa dari segala arah. Oh! Huo Yuhao mengangguk dan bergegas. Pada saat itu, para siswa yang berencana mengikuti tes kemajuan melihat Huo Yuhao. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka saat melihatnya. Biasanya dia selalu belajar dengan Fan Yu, jadi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Namun, pria ini sepertinya baru berusia 12 atau 13 tahun, namun dia bahkan bukan murid Departemen Alat Jiwa. Mengapa guru Fan Yu membiarkan dia mengikuti tes kemajuan? Fan Yu berkata, ujian ini sangat sederhana, kamu hanya perlu berjuang. Setiap orang akan diperiksa dengan cermat oleh guru alat jiwanya, yang harus diproduksi sendiri. Selama Anda berhasil menghancurkan pertahanan lawan, Anda menang. Saya menggunakan perisai jiwa portabel ini untuk melindungi semua orang. Huo Yuhao merenung sebentar, lalu bertanya, Guru, apakah mungkin bertarung tanpa perlindungan perisai jiwa portabel? Fan Yu terkejut saat mendengar ini. HM? Huo Yuhao berkata, karena ini seharusnya menjadi pertarungan nyata, memiliki perisai jiwa portabel akan memengaruhi kinerja saya. Terlebih lagi, saya yakin saya tidak akan melukai lawan saya. Fan Yu bertanya, dan bagaimana dengan keselamatanmu sendiri? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu sedikit pun, Guru, saya percaya pada kemampuan saya. Fan Yu tersenyum tipis, lalu berkata, baik. Dengan demikian, kami akan melakukan hal yang Anda inginkan. Ingatlah untuk meminta bantuan jika Anda tidak dapat memblokir serangan tersebut. Dengan deteksi spiritual Anda pasti bisa mengetahui jika Anda tidak bisa. Sekarang, silakan ikuti tesnya. Ya. Huo Yuhao memasuki area pengujian dengan langkah besar. Ketika dia melakukannya, dia mulai menyesuaikan alat jiwa yang dia buat secara pribadi. Pada saat itu, para siswa dari Departemen Alat Jiwa akhirnya menyadari lencana di dada Huo Yuhao yang menunjukkan statusnya sebagai insinyur jiwa peringkat kedua. Apakah ini nyata? Dia benar-benar seorang insinyur jiwa peringkat kedua?